Halo, nama aku Muhammad Faisal Putra. Di sini aku akan menjelaskan mengenai anak dengan gangguan autisme. Aku akan menjelaskan tentang pengertian apa itu autisme, terus aku akan menjelaskan tentang hambatan anak autisme, dan yang terakhir tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dengan gangguan autisme. Langsung saja kepada pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan sosial, komunikasi, dan perilaku. Anak dengan autisme sering kali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, memahami bahasa tubuh, dan mengekspresikan diri. Hambatan anak autisme dalam spektrum yang beragam ini terdapat anak perempuan, anak laki-laki, remaja, laki-laki dan perempuan yang berkomunikasi dalam esensi mereka sendiri, memiliki pengetahuan yang luas tentang minat, rutinitas, dan kebutuhan sensorik mereka. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kebutuhan belajar anak autisme. Anak dengan autisme memerlukan pendekatan belajar yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Beberapa kebutuhan belajar yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak autisme antara lain penggunaan visual, pengulangan materi, penggunaan bahasa yang sederhana, dan penggunaan teknologi yang mendukung seperti tablet atau komputer atau teknologi lain yang dapat membantu anak dengan gangguan autisme dalam belajar. Halo, perkenalkan nama saya Desta Fauzia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bisa dipakai untuk pembelajaran pada anak autisme. Yang pertama ada headphone for white noise. Jadi ketika mencari headphone untuk anak dengan autisme yang sensitif terhadap suara keras atau lingkungan yang bising, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, reduksi kebisingan atau noise reduction. Pilih headphone yang kemampuan reduksi kebisingannya untuk membantu mengurangi suara lingkungan eksternal yang mengganggu anak. Yang kedua ada over-ear design. Headphone dengan desain over-ear atau menutupi seluruh telinga dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap suara luar dan memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih terisolasi bagi anak. Yang ketiga ada adjustable volume control. Pastikan headphone memiliki kontrol volume yang dapat diatur, sehingga Anda dapat mengontrol tingkat suara sesuai dengan kenyamanan anak. Yang keempat ada kenyamanan dan kekuatan konstruksi. Pilih headphone yang nyaman dipakai untuk waktu yang lama dan tahan terhadap penggunaan sehari-hari. Ini termasuk bantalan telinga yang lembut dan headband yang dapat diatur. Yang kelima ada koneksivitas. Pastikan headphone dapat terhubung dengan perangkat yang biasa digunakan untuk anak seperti tablet, smartphone, dan perangkat lainnya. Yang keenam ada desain yang disukai anak. Pilih headphone dengan desain atau warna yang disukai oleh anak. Ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan mereka dalam menggunakannya. Yang ketujuh ada pelindung telinga tambahan. Beberapa headphone khusus anak dilengkapi dengan pelindung telinga tambahan yang dapat membantu meredam suara eksternal lebih baik. Terakhir, perlindungan telinga dari suara yang tidak diinginkan. Beberapa headphone dirancang khusus untuk melindungi telinga dari suara yang tidak diinginkan seperti suara ledakan atau alarm. Yang kedua, ada fidget tools untuk meredakan stres pada anak. Fidget tools adalah alat-alat yang dirancang untuk membantu individu dengan autisme atau dengan kebutuhan khusus lainnya dalam mengelola stres, meningkatkan fokus, dan mengurangi kecemasan. Ada pula jenis-jenis fidget tools yang sering digunakan untuk kebutuhan anak autisme dalam pembelajaran. Yang pertama adalah spinner. Yang kedua ada slime sensorik. Yang ketiga ada bantalan gel atau stress ball. Yang keempat ada karet peregangan atau stretchy bands. Yang kelima ada gelang atau liontin khusus fidget. Selanjutnya ada anak dengan hambatan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk mengacu pada anak yang mengalami lebih dari satu jenis hambatan perkembangan atau gangguan. Hambatan majemuk ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosional, atau sosial. Setiap anak dengan hambatan majemuk memiliki kebutuhan yang unik dan kompleks. Beberapa contoh hambatan majemuk yang mungkin dialami oleh seorang anak termasuk yang pertama, hambatan fisik dan motorik. Yang kedua, hambatan kognitif. Yang ketiga, hambatan sensorik. Yang keempat, hambatan perilaku dan emosional. Dan yang terakhir, hambatan komunikasi. Ketika seorang anak memiliki hambatan majemuk, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tim multidisiplin yang terdiri dari para profesional kesehatan, terapis, guru, dan orang tua dapat bekerja sama untuk
merancang program intervensi yang sesuai. Penting untuk mencatat bahwa setiap anak dengan hambatan majemuk adalah individu yang unik dan pendekatan perawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan mereka. Pendidikan inklusif, dukungan keluarga, dan intervensi awal adalah beberapa strategi yang dapat membantu anak dengan hambatan majemuk mencapai potensinya dan menghadapi tantangan perkembangan mereka. Kebutuhan belajar anak dengan hambatan majemuk yang pertama adalah memerlukan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, memerlukan metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang ketiga, memerlukan aksesibilitas yang memadai terhadap sumber belajar dan fasilitas pendukungannya. Dan yang terakhir, memerlukan peran orang tua dan guru yang lebih terbuka dan menerima kondisi anak tanpa harus menutupi kekurangan yang dimiliki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.